Gimana sih cara laba-laba bertahan hidup kalau mereka nggak punya kaki? Untuk nyoba kabur dalam situasi berbahaya, kaki mereka bisa lepas, lalu tumbuh lagi setelah beberapa bulan. Tubuhnya akan baik-baik aja kok, karena kaki mereka sering putus di bagian yang bisa patah. Bagian ini terdiri dari sendi yang ditempeli otot kaku. Dengan begini, laba-laba nggak akan kehilangan banyak darah saat kakinya putus. Kalau titik putusnya bukan di area ini, kakinya masih bisa copot sih, tapi darah yang keluar akan lebih banyak sehingga lebih sulit pulih. Nah, kamu udah tahu belum nih? Laba-laba juga bisa terus-terusan nggak bergerak dalam waktu lama loh. Laba-laba akan terus diam sampai si mangsa hinggap di jaring. Kalau kebanyakan gerak, mereka malah bisa kehabisan energi dan menarik perhatian hewan lain. Misalnya, jadi santapan burung yang lagi nyari mangsa. Atau bahkan si laba-laba tetap kelaparan karena lalat buruannya nggak mau hinggap di jaring. Energi laba-laba akan terkuras setelah mereka bikin jaring. Bahkan setelah jaringnya jadi, mereka masih harus nunggu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk nangkep mangsa. Jadi, mereka harus menghemat energi sebanyak mungkin. Laba-laba yang lagi berburu jauh lebih aktif, tapi kebanyakan dari mereka aktif di malam hari. Saat siang hari, mereka sibuk bobo cantik di bawah batu atau di sarang. Kentang panggang bisa awet panas karena lapisan kulitnya mengandung lemak dan pati. Jadi, kulitnya itu berfungsi seperti lapisan penyekat. Saat direbus sebelum dipanggang, patinya berubah jadi mirip pasir untuk nyerap air. Lalu, ukuran kentang akan membesar sampai molekul karbohidratnya keluar untuk menghasilkan gel kental. Nah, saat kentang ini dimasukin ke oven, kandungan airnya menghilang karena terkena panas. Lalu, pati yang mengental di luar kentang jadi menggumpal dan bikin lapisan kulitnya kriuk-kriuk. Lapisan kulit ini bisa menahan panas. Lemak dari loyang juga tertampung di celahnya. Jadi, struktur penahan panasnya tetap kuat. Burung nggak akan kesetrum saat hinggap di kabel listrik karena tegangan listrik nggak membahayakan mereka. Tubuh mereka baru akan kesengat listrik kalau di situ ada perbedaan tegangan yang menghasilkan aliran listrik. Jadi, kalau ada burung yang bertengger di seutas kabel bertegangan 35.000 volt, mereka bisa tetap santuy asalkan tegangannya sama. Tapi, kalau mereka tiba-tiba merentangkan sayap dan nempelin sayapnya ke kabel lain yang tegangannya beda, si burung akan langsung pindah alam. Ih, ngeri! Makanya, perusahaan listrik perlu ngasih jarak antar kabel yang cukup renggang. Kamu pernah penasaran nggak sih, kenapa ya pilot nggak mendaratkan pesawat di rumputan aja kalau roda pesawatnya nggak keluar? Kelihatannya sih rumput bisa jadi solusi mantul karena punya permukaan lembut. Tapi sebetulnya, rumputan nggak punya permukaan lembut dan rata. Pesawat yang mendarat di atas rumput dengan tekanan tinggi bisa melakukan gerakan tiba-tiba, lalu menimbulkan masalah formasi struktur. Formasi ini terbentuk oleh pantulan dan tekanan yang nggak sama. Masalah kayak gini juga bisa menyebabkan kebocoran bahan bakar dan pintu macet. Kepala gundul biasanya kelihatan kinclong meski kulit di bagian tubuh lain nggak mengkilap. Sebagian besar kulit dipenuhi rambut kecil yang membuatnya kelihatan berbulu, tapi pada kepala gundul, folikel rambutnya lebih kecil dan berubah jadi sel kulit. Jadi bagian kulitnya nggak punya rambut. Kulit kepala juga mengkilap karena kelenjar sebasea. Kelenjar ini memproduksi dan ngeluarin zat berminyak untuk melindungi kulit. Letaknya ada di seluruh kulit kita, tapi kebanyakan berada di kulit kepala. Jadi, minyak ini melapisi kulit kepala. Makanya, kulit kepala jadi lebih kinclong. Kucing domestik jarang banget mengeong ke kucing lain, tapi langsung berubah jadi super berisik kalau sama manusia. Fenomena ini ternyata berkaitan dengan domestikasi. Kucing mulai dijinakkan dan dipelihara sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan sebelum itu, kucing termasuk hewan penyendiri. Mereka jarang ketemu kucing lain. Jadi, mereka nggak perlu pakai suara untuk berkomunikasi. Karena nggak menggunakan suara, mereka berkomunikasi dengan hidung dan ngegosokin badan ke benda lain seperti pohon. Jadi, mereka nggak perlu ketemu kucing lain untuk berkirim pesan. Bahkan di zaman now, gaya berkomunikasi mereka masih sama. Tapi hidung manusia nggak sesensitif hidung kucing. Jadi, hewan unyu ini harus nyari cara untuk berkomunikasi dengan kita agar mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, dari sinilah terbentuk meongan.
Kalau kamu berencana mau jalan-jalan ke gurun terik sekelas Sahara di Afrika Utara, pasti kamu bawa tabir surya dan banyak air kan? Tapi jangan lupa bawa juga kantong tidur kalau kamu mau nginep di sana. Suhu gurun akan berubah jadi super dingin di malam hari. Suhu siang hari di Sahara bisa mencapai 38 derajat Celcius, tapi di malam hari angkanya akan ngedrop sampai minus 4 derajat Celcius. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan perubahan drastis ini, yaitu kelembapan dan pasir. Pasir kurang bisa menahan panas. Saat cahaya dan panas dari matahari menyinari gurun, butiran pasir di lapisan atas ikut menyerap panas. Tapi panas ini akan segera terlepas lagi ke udara. Di siang hari, pasir memancarkan energi dari matahari. Makanya, udara menjadi panas dan suhunya langsung meroket. Lalu di malam hari, pasir gurun kehilangan panas secara cepat. Tapi karena nggak ada sinar matahari, pasir nggak mendapat asupan panas lagi. Pasir jadi lebih dingin dari sebelumnya dan bikin suhunya ngedrop. Gurun segersang Atacama di Chili dan Sahara punya kelembapan yang sangat rendah, jadi kandungan uap airnya hampir nol. Nggak seperti pasir, air lebih mampu menahan panas. Uap air di udara memerangkap panas di dekat permukaan seperti selimut raksasa. Panas yang terperangkap nggak langsung terlepas ke atmosfer. Saat kelembapannya tinggi, udara perlu lebih banyak energi untuk menaikkan suhu. Berarti energi ini perlu waktu untuk menghilang sampai suhunya jadi dingin. Nah, karena kelembapannya sangat minim, suhu gurun bisa cepat berubah jadi panas dan dingin. Kamu udah tahu belum nih, saat masukin air ke microwave untuk bikin teh hangat, rasanya nggak akan enak. Sebaiknya pakai air teko aja. Suhu air merupakan faktor utama untuk bikin teh nikmat. Jadi airnya harus mendidih sebelum kamu menuangkannya ke daun teh. Lagi pula, lebih gampang pakai teko kan? Teko listrik maupun kompor juga sama aja kok. Saat sumber panasnya mulai menyala, air di dasar teko menjadi hangat dan semakin panas. Air bagian lain juga mulai mencapai titik didih. Tapi kalau microwave nggak memanas dari bawah ke atas, alat ini menciptakan gelombang elektromagnetik yang melompat-lompat secara acak. Kamu pernah merhatiin kan saat kamu manasin makanan sisa dengan microwave? Beberapa bagiannya masih dingin, tapi bagian lainnya udah panas. Air juga akan mengalami hal yang sama saat dimasukin ke microwave. Karena energi gelombang mikro sulit dikontrol. Air yang kepanasan juga nggak bagus buat teh loh. Saat suhunya melebihi titik didih 100 derajat Celcius, air ini bisa ngerusak senyawa pemberi rasa khas pada teh. Kamu pernah penasaran sama colokan listrik yang dipakai orang Amerika nggak? Kok ujung kaki stekernya dikasih lubang sih? Ternyata ceritanya bermula dari awal abad ke-20 saat Harvey Hubble Jr. nemuin beberapa jenis colokan listrik. Dia mulai dengan colokan listrik yang bisa dilepas sebagai tipe pertamanya. Beberapa desain kaki stekernya memiliki lekukan dan posisinya sejajar dengan tonjolan di dalam soket listrik. Sistem lekukan dan tonjolan ini bikin colokan nempel kuat pada soket. Nah, lama-lama lekukan ini berubah jadi lubang yang fungsinya tetap sama. Tapi itu cuma sebagian ceritanya aja sih. Kebanyakan soket listrik modern nggak memiliki tonjolan lagi. Colokan yang dibuat di zaman now tetap nancep dengan menggunakan gesekan dan tekanan. Sekarang ini, sejumlah produsen memasang batang logam ke semua lubang yang sejajar dengan kaki steker. Dengan begini, colokan tetap ada di posisinya saat dibungkus dengan plastik. Ada juga yang bilang kalau lubang ini bisa menghemat logam dan memangkas biaya produksi dalam jangka panjang.